Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan 6 orang akan melakukan presentasi dengan materi material nano guna memenuhi tugas dari dosen mata kuliah ekotoksikologi perairan yaitu Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri. Baiklah, yang pertama itu latar belakang. Saat ini banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia melakukan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi nano di berbagai bidang. Sejumlah negara tersebut telah membangun riset teknologi nano nasionalnya dengan serius. Misalnya dapat dilihat di Amerika Serikat yang mendirikan National Nanotechnology Initiative. Nah, nanopartikel ini didefinisikan sebagai partikulat yang terdispersi atau partikel-partikel padatan dengan ukuran partikel berkisar 10 hingga 100 nanometer. Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau memanipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi baru. Material nanopartikel ini telah banyak menarik peneliti karena menunjukkan sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda dari material lainnya, seperti kekuatan mekanik, elektronik, magnetik, kestabilan termal, katalik, dan optik. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama itu bagaimana peran dan fungsi material nano, yang kedua bagaimana penerapan material nano dalam kehidupan, kemudian yang ketiga itu bagaimana pengaruh material nano terhadap toksisitas. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi material nano serta penerapan material nano dalam kehidupan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari nano. Nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kerdil, kemudian turun menjadi kata nanometer. Nanomaterial merupakan material dengan ukuran diameter antara 1 sampai 100 nanometer. Selanjutnya, sifat-sifat dari material nano. Material nano mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan massa yang sama, tetapi ukuran partikel lebih besar serta kemampuan untuk menembus membran sel. Hal ini dapat membuat bahan secara kimia lebih reaktif dan mempengaruhi sifat-sifat kekuatan dan kelistrikan. Yang kedua, efek kuantum dapat mulai mempengaruhi sifat perilaku dari sesuatu pada skala nano, terutama sekali pada akan berpengaruh pada optikal, elektrikal, dan sifat magnetik dari material tersebut. Nanoteknologi merupakan pengetahuan dan contoh material pada skala nano dalam dimensi antara 1 hingga 100 nanometer. Selanjutnya, peran dan fungsi nanometer. Peran nanometer yaitu pertama meningkatkan efisiensi energi, memperbesar kemampuan penyimpanan energi, dan memiliki peran sebagai adsorben untuk pengolahan air. Sementara fungsi nano yaitu memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai detektor, katalis, zat pelapis permukaan, dan antibakteri. Selanjutnya, penerapan material nano di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Dalam penerapan nanomaterial pada bidang pertanian, dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu formulasi nano agrokimia yang digunakan untuk penerapan pestisida dan pupuk pada tanaman dengan menggunakan tipe-tipe material nano. Di antaranya yaitu material nanopolimer organik, senyawa inorganik, serta dengan menggunakan material hibrid. Kedua, di bidang pengolahan pangan. Pengembangan kemasan aktif dan pintar yang dilengkapi dengan antimikroba nano, sensor nano, serta nano barcode yang dapat mempertahankan mutu seperti kesegaran dan keamanan pada produk pangan. Salah satu produk yang telah dikembangkan dalam pengolahan pangan yaitu kapsul nano dan partikel nano sebagai penambah pada bahan pangan sehingga
zat-zat gizi akan diserap secara lebih efektif. Ketiga, di bidang kesehatan. Pada pembuatan obat-obatan delivery drug atau suatu cara untuk mengirim obat-obatan ke dalam tubuh yang sakit secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, teknologi informasi seperti teknologi GMR hard disk. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang menentukan toksisitas dari partikel nano adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu luas permukaan total yang mengenai organ sasaran. Selanjutnya yang kedua yaitu reaktivitas kimia dari permukaan tersebut, khususnya kemampuan untuk masuk dalam suatu reaksi dan melepaskan radikal bebas. Selanjutnya yaitu dimensi fisik dari partikel yang dapat menyebabkan masuk ke dalam organ atau sel dan tidak dapat dihilangkan. Yang terakhir yaitu kelarutan. Adapun pengaruh material nano terhadap toksisitas diantaranya yaitu partikel nano ini dapat masuk langsung ke dalam membran sel dan kemungkinan dapat mempengaruhi fungsi sel. Yang kedua yaitu potensi toksisitas partikel nano dengan kereaktifan permukaan yang rendah terhadap manusia atau hewan sangat tergantung dari dosis dan jalur paparan. Sehingga berdasarkan dari dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang dapat menentukan toksisitas dari partikel nano yaitu luas permukaan total yang mengenai organ sasaran, reaktivitas kimia dari permukaan tersebut khususnya kemampuan untuk masuk dalam suatu reaksi dan melepaskan radikal bebas, dimensi fungsi dari partikel yang dapat menyebabkan masuk ke dalam organ atau sel dan tidak dapat dihilangkan, dan kelarutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.